Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Arsubun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Tanda-tandanya ini kelihatannya rencana untuk impor 105.000 mobil pickup dari India bakal batal. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad itu sudah turun tangan dan dia menyatakan bahwa dia sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu. Mengingat Presiden masih di luar negeri, kata Dasko. Di Jakarta hari ini ya, hari Senin tanggal 23 Februari 2026. Dan Dasko itu berharap Presiden Prabowo akan membahas detail rencana tersebut selepas kunjungan kerja di luar negeri. Dan Dasko menyatakan sudah meminta pemerintah menunda rencana impor itu. Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut dan tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan di perusahaan dalam negeri. Ini kalau saya menyebutnya wassalam ya karena yang bicara ini adalah Sufmi Dasko Ahmad. Ini kan dia selain wakil ketua DPR, dia juga adalah ketua harian Partai Gerindra. Jadi kalau dia menyatakan dia menyampaikan pesan pada pemerintah itu artinya sebenarnya Sufmi Dasko Ahmad itu sudah bicara dengan presiden walaupun sekarang presiden di luar negeri kan. Dalam banyak kesempatan kan kita melihat bagaimana Dasko dengan mudah bisa menelpon Presiden Prabowo ya. Apakah itu kepentingan dia sendiri nelpon atau bahkan dia menghubungkan orang lain untuk berbicara dengan Presiden Prabowo kan itu sering melihat seperti itu. Jadi ya tanda-tandanya bakal bakal tamat ini kan gitu. Kenapa? Karena Dasko ini kalau di DPR dia juga dia tadi ya, bisa disebut sebagai DPR yang meminta begitu ya karena memang kendati kedudukannya itu wakil ketua DPR secara resmi tapi kalau di kalangan anggota DPR kan banyak secara bercanda menyebutnya bahwa sebagai ketua umum DPR ketuanya tetap Puan Maharani tetapi kalau ketua umum ketua umumnya itu ketumnya itu adalah Sumi Dasko Ahmad ini menunjukkan betapa dia Sufmi Dasko Ahmad ini memang dia ya peran yang sangat menentukan. Kita nggak sebut terlalu berkuasa gitu di DPR ya, tapi perannya sangat menentukan dan tentu saja posisi dia sebagai ketua harian dari Partai Gerindra, partainya Presiden Prabowo Subianto. Sementara kan inisiatif dari impor mobil 105.000 itu juga dari Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara. Jauh Angelo de Sousa Mota, yang ini juga dikenal sebagai orang dekatnya dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini adalah disebut sebagai pesan secara internal sudah sampai duluan dan barulah kemudian Dasko menyampaikan pesannya itu kepada publik. Untuk itu bahasanya tidak dibatalkan, tetapi untuk ditunda dulu. Ini memang pilihan bahasa ini sangat menarik. Jadi tunda dulu itu artinya ya ditahan dulu, tapi baru nanti bisa dilanjutkan atau ya nanti tergantung bagaimana perkembangan situasinya itu bisa saja dibatalkan. Kenapa saya menduga seperti itu? Ya, karena sesungguhnya ini bukan rencana lagi. Kalau kita menyimak penjelasan dari jauh Angelo de Susamota ini kan akan selesai pada tahun 2026 dan pengiriman pertama pada bulan Februari ini 1.000 unit itu sudah akan terkirim. Jadi memang sudah ada kontrak kerjasamanya dong ya. Pertanyaannya ini bagaimana mungkin ada hal-hal semacam ini kok tidak terkoordinasi dengan baik? Kenapa saya tidak menyebutnya terkoordinasi dengan baik? Kendati Menteri Perdagangan menyatakan bahwa memang untuk impor mobil semacam ini tidak perlu izin khusus begitu ya. Jadi bisa langsung kalau ada yang mau membelinya. Tetapi kenapa kemudian ini muncul berbagai kritik bukan hanya dari DPR tapi bahkan juga dari pemerintah sendiri dalam hal ini dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dan saya kira memang Agus Gumiwang kalau nggak speak up, nggak teriak, ya dia pasti akan juga disalahkan. Kenapa? Kondisi di dalam negeri ya, sekarang ini betul-betul sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa APBN itu sebesar-besarnya digunakan oleh kemakmuran, kesejahteraan rakyat Indonesia harus diwujudkan. Kenapa? Karena angkanya ini cukup besar loh. 105.000 mobil pickup itu nilainya 24,66 triliun. Itu bisa dibayangkan kalau duit itu digelontorkan ke industri otomotif di dalam negeri,
itu kan betul-betul mereka seperti dapat semacam angin segar ya. Ini langsung bergerak pasarnya. Itu kalau meminjam istilahnya dari Menteri Keuangan ya Purbaya Yudi Sadewa. Kenapa? Karena ada duit 24,66 triliun yang masuk ke pasar. Ini menggerakkan banyak sekali, bukan hanya industri otomotifnya, tapi industri ikutannya di situ ya. Bukan bukan hanya produsen dari Gaikindo, ya, seperti pemain-pemain besar katakanlah seperti Toyota, kemudian pabrikan Honda, Suzuki dan lain-lain itu semua kecipratan dan sampai juga ke beberapa perusahaan UMKM yang menyuplai komponen-komponen dari mobil itu tadi. Sekarang ini kan komponen lokalnya itu sudah mencapai 40% untuk mobil-mobil tadi itu. Jadi sangat besar. Hitunglah misalnya saya nggak tahu di mana industri, mungkin di Tegal dan sebagainya itu UMKM akan kecipratan. Industri ban yang ini perusahaan-perusahaan besar juga akan kecipratan. Kemudian industri aki dan sebagainya itu semua kecipratan seperti dikatakan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dan apa artinya kalau itu semua mendapat order dan bergerak dan buruh juga itu akan aman juga ya, nggak menyelamatkan seluruh buruh tapi sebagian buruh terutama yang bekerja di sektor otomotif ini akan terselamatkan karena seperti dikatakan oleh Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Jumhur Hidayat, sekarang ini banyak sekali pegawai karyawan maksud saya ya, di sektor otomotif ini sudah mulai dikurangi gajinya, dikurangi jam kerjanya begitu, bahkan banyak juga yang di antara mereka itu terancam bakal di PHK. Nah, kemudian kalau ada uang 246,6 triliun, 66 triliun dari APBN yang kemudian ini karena dari BUMN ya, duitnya pasti dari APBN karena ini kan digunakan untuk nanti kendaraan operasional Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau duit segitu kemudian lari ke India, yang sangat bersyukur tentu saja ya rakyat India. Bahkan kan salah satu supplier menyatakan, Mahindra ini menyatakan bahwa mereka seumur hidup belum pernah nih mendapatkan order sebesar itu karena dia kebagian 35.000 unit dari 105.000 itu, sementara Tata ini perusahaan yang gede juga dia kebagian 70.000 unit. Nah, dari situ saja kita udah tahu betapa gedenya proyek itu dalam situasi seperti sekarang ini. Tidak dalam situasi sekarang saja, kalau industri dalam negeri itu mendapatkan order sampai 105.000 kan itu juga betul-betul sebagai rezeki yang melimpah ruah ya. Kenapa? Karena berdasarkan data saja kan tahun 2025 maksud saya, tentu tahun 2006 belum tutup buku ya, itu industri mobil pickup di Indonesia itu yang kapasitasnya mencapai 400.000 itu total mereka itu hanya kebagian 110.000 unit yang terjual. Total tahun 2000 ini 2025 itu sampai 800.000 itu, tapi semua kendaraan bermobil ya, bukan hanya pickup. Artinya alasan dari Pak Jauh ini yang menyatakan bahwa dia khawatir kalau kalau dia memborongnya dari dalam negeri, nanti industri transportasi itu akan terganggu kata dia begitu, karena kata dia kemampuan Indonesia itu baru sekitar 70.000 per tahun. Jadi ini kesannya alasannya mulia ya, nggak sampai mau mengganggu industri transportasi ya, karena memang mobil-mobil pickup ini biasanya sangat dipentingkan oleh orang mereka yang punya usaha ya, bahkan petani-petani di beberapa daerah tertentu juga ini membutuhkan mobil-mobil pickup ini. Tapi kan data itu kemudian sudah terbantahkan dengan data yang jauh lebih besar dan kemudian penyerapannya masih sangat kecil. Kemudian kalau alasannya lebih murah, karena dikatakan bahwa dia mendapatkan harga itu lebih murah, hanya separuhnya. Kalau di Indonesia kita mobil pickup itu 500 juta per unit, ini hanya dia dapat separuhnya. Tapi data di dalam negeri juga menunjukkan bahwa mobil sekelas Toyota Hilux pun itu harganya masih di bawah 400 juta. Itu kan kalau kita beli eceran, kalau beli dalam partai besar ya pasti harganya bisa lebih ditekan, pasti jauh lebih murah lagi. Nah, jadi argumentasi bahwa dapat lebih murah itu juga masih bisa diperdebatkan. Nah, yang berikutnya mungkin ini bisa jadi masih jadi sedikit alasan, yakni soal
mobilnya ini katanya oh ini four wheel drive ya 4x4. Jadi ini roda penggerak depan dan belakang yang diharapkan katanya bisa untuk mengatasi medan berat di Indonesia, di sejumlah pedesaan di Indonesia. Nah, soal ini pun menurut industri otomotif kita juga mereka itu kalau mau diminta untuk membuat mobil four wheel drive juga bisa dipenuhi, tapi memang perlu waktu gitu. Dan ini juga pertanyaan berikutnya seperti yang dikatakan oleh anggota DPR dari Wakil Ketua Komisi 7 ya, Evina Nursanti, dia mempertanyakan apakah semua desa di Indonesia itu membutuhkan mobil operasionalnya itu yang mesti bergerak roda depan dan belakang. Karena banyak sekali di daerah-daerah di Indonesia juga masih cukup dengan mobil berpenggerak di belakang saja sudah cukup ya, nggak perlu sampai 4 penggerak begitu. Kenapa? Karena 4 penggerak ini tentu harganya selain lebih mahal, operasionalnya juga lebih mahal. Alasan lain yang juga banyak dipersoalkan itu adalah soal after sale service-nya. Karena tentu saja sebagai perusahaan yang baru masuk, kalau Tata sudah masuk, saya nggak tahu kalau Mahindra-nya sudah masuk ke Indonesia atau belum. Tapi kalau toh Tata sudah masuk ke Indonesia kan juga jaringannya ini pasti tidak seluas dengan industri otomotif atau pemain-pemain otomotif yang sudah lama ada di Indonesia. Sementara ini mobilnya nanti kan akan disebar untuk 80.000 kopdes nantinya rencananya ya. Untuk tahap pertama ini baru 30.000 dulu tahun ini, akan yang berhasil dibangun baru 30-an ribu dulu. Jadi kalau kemudian ini dia tersebarnya tidak semua, di mana semua wilayah itu membutuhkan mobil berpenggerak roda 4x4, ini kan jadi over apa ya, over spesifikasi, dan itu kan berarti buang-buang duit juga gitu. Jadi artinya alasan tadi bahwa dia bisa dapat separuhnya dan sebagainya bisa lebih ditekan lagi karena mungkin spesifikasinya juga harus diturunkan, tidak harus seperti itu semua pakai penggerak roda 4 four wheel drive. Jadi saya kira dari berbagai alasan apapun ini memang kemudian terbantahkan. Tetapi satu yang tidak bisa terbantahkan itu adalah alasan nasionalisme. Karena bagaimanapun juga Pak Prabowo kan selalu semangatnya seperti itu. Makanya Rahmat Gobel ini anggota DPR RI dari Komisi 6 ya. Ini kan seorang pengusaha juga, dia ngerti, paham hal-hal semacam ini, dia menyatakan bahwa ini mengkhianati semangat cita dari Pak Prabowo, dan ini juga jelas bertentangan dengan apa yang selalu dikatakan oleh Pak Prabowo dengan Sumitronomik atau apa Prabowonomik, enggak seperti itu. Justru tugas dari pemerintah itu dan juga APBN itu digunakan untuk menstipulasi industri di dalam negeri. Jadi dari sisi apapun ini memang jadi persoalan. Apalagi kalau kemudian kita meminjam istilah dari, atau bukan istilah ya, kecurigaan dari Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, yang dia mencurigai ya ini pasti ada motif rente di belakangnya. Artinya pasti ada kepentingan semacam cashback dan sebagainya. Mungkin itu maksudnya dari Jumhur Hidayat. Tapi soal ini kan dugaan yang masih harus dibuktikan. Nggak usah ngomong yang seperti itu dulu lah, nanti puasa-puasa kita husnuzon. Tapi nggak apa-apa dikemukakan juga gitu. Realitas tadi bahwa dengan logika-logika ini jargon-jargon nasionalistik dari Presiden Prabowo, dan sebenarnya itu harusnya tidak dilihat hanya sebagai jargon, karena semua orang pasti sepakat kalau bisa menggerakkan industri kita dan itu artinya menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan kalau tol lebih mahal sedikit pun juga nggak ada masalah, sebenarnya seperti itu. Saya kira soal-soal ini yang kemudian menjadi pertimbangan dari Dasko, yang bisa kita lihat ini pasti juga sudah didiskusikan lah, kita bisa menduga ya, didiskusikan dengan Pak Prabowo bahwa ini tentu saja akan menambah citra buruk dari pemerintahan Prabowo. Kenapa? Karena dalam beberapa pekan terakhir ini saja kan ini pemerintah itu dibombardir dengan berbagai isu miring, mulai dari bergabungnya Indonesia ke Board of Peace yang diketuai oleh Presiden Amerika Donald Trump, dan kemudian juga soal sekarang ini perjanjian perdagangan dengan Amerika yang dianggap merugikan Indonesia. Belum lagi soal protes MUI terhadap barang-barang non halal Amerika yang dibebaskan masuk tanpa pemeriksaan yang ketat dan sesuai dengan aturan. Itu kan membuat pemerintah ini ya citranya sangat negatif. Kalau dalam soal yang ini barang-barang non halal dari Amerika ini, MUI sudah bersuara sangat keras. Jadi
Dalam situasi seperti ini sangat tidak menguntungkan ya kalau kemudian ada langkah seperti yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Jauh Angelo de Sousa Mota yang kebetulan itu adalah dia orang dekatnya Pak Prabowo juga. Jadi ya apa yang dilakukan oleh Dasko ini adalah manajemen damage control. Jadi semacam manajemen untuk menghindari kerusakan lebih parah yang terjadi ya, bakal lebih besar lagi. Karena itu pernyataan dia tadi yang dia menyatakan bahwa untuk sementara ditunda itu kan bisa dianggap sebagai semacam aba-aba stop dulu ya. Jangan ada langkah apapun. Tinggal bagaimana ini sekarang menyelesaikan secara internal karena seperti saya katakan tadi ini sudah bukan lagi rencana tapi sudah eksekusi karena bulan Februari ini saja sudah 1.000 mobil ini untuk impor pertama yang akan masuk gitu. Jadi artinya sebenarnya kontrak-kontrak segala macam sudah ditandatangani. Ada risiko ini kalau kemudian ternyata akhirnya dibatalkan gitu sisanya dari yang sudah masuk 1.000 dan kemudian sisanya berapa lagi ya? Kalau 1.000 itu masih 104.000 lagi kemudian tidak berlanjut, ini kan bisa berdampak tentu saja misalnya ada penalti dan sebagainya. Kita tidak tahu seperti apa perjanjiannya. Apalagi kalau dalam partai besar begini, buat perusahaan-perusahaan yang menerima kontrak semacam itu, dia juga mengerahkan semua sumber dayanya, termasuk modal mereka, misalnya merekrut tenaga kerja, membeli barang-barang tentu saja untuk kebutuhan dari komponen-komponen mobil itu tadi mereka sudah juga menjalin kontrak-kontrak dengan supplier dan sebagainya. Ini rentetannya panjang gitu. Tapi memang jadi pertanyaan mengapa hal-hal semacam ini kalau memang semangatnya Pak Prabowo itu nasionalistik untuk kebangkitan ekonomi kita, kenapa nggak dibicarakan lebih dulu ya soal ini? Kenapa saya menyatakan ini nggak dibicarakan lebih dulu? Karena kan Menteri Perindustrian protes soal itu. Padahal kalau kita Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara ini sekarang itu berarti kan kalau BUMN dia berada di bawah Danantara ya. Kan mereka di antara misalnya bos Danantara itu Rosan Roslani kan dengan mudah bicara dengan Agus Gumiwang membicarakan soal ini dan yang saya nggak lihat kok nggak ada peran dari Menteri Koperasi di sini Pak Ferry Juliantoro. Bukankah seharusnya untuk Koperasi Desa Merah Putih itu bicara juga dong dengan Pak Ferry Juliantoro, bicara juga dengan Menteri Desa ya dalam soal ini kan karena ini stakeholdernya kan mereka sesungguhnya ya stakeholdernya ya kalau nanti untuk apa ya untuk dieksekusi setelah mobilnya diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih ya stakeholdernya Menteri Koperasi dan Menteri Desa. Nah sementara kalau tadi ini berkaitan dengan industri dalam negeri terutama industri otomotif ya memang itu urusannya dari Menteri Perindustrian. Jadi hal yang begini ini juga nanti menimbulkan persepsi yang makin buruk dari publik juga. Bagaimana sesungguhnya ini koordinasi di antara kabinet, masa urusan seperti ini seperti jalan sendiri-sendiri, baru setelah kemudian dieksekusi, ribut-ribut mencuat ke publik, setelah muncul protes, dan akhirnya terpaksa Don Dasko itu banyak menyebutnya turun tangan membereskan soal ini. Jadi apa boleh buat ini mesti Don Dasko yang mesti siap-siap apa cuci tangan. Tapi ada juga yang menyebutkan dia jadi pahlawan dong. Iya juga sih jadi pahlawan. Tapi kan dampaknya kita bisa membayangkan secara internal kan ini sudah bakal terjadi kerusakan di dalam karena kontrak sudah berjalan dan harus ditunda dan ujung-ujungnya sebenarnya kita bisa menduga ya ini pasti akan dihentikan kecuali kalau memang mereka sudah merasa wah udah terlanjur kontrak nggak bisa dibatalkan dan makan kerugiannya jauh lebih besar kalau nanti dibatalkan tetap berlanjut. Tetapi kalau itu tetap dilakukan yang akan menuai citra buruknya adalah Presiden Prabowo Subianto. Saya Arif sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.